Di TikTok waktu itu pernah viral. Ada satu tempat di Surabaya yang terkenal angker, tapi video itu udah di take down sekarang. Tapi nggak ada video ini pun sebenarnya tempatnya udah jadi rahasia umum kalau ini tuh angker Nat. Dulunya di tahun 70 atau 80-an, tempat ini adalah rumah sakit yang namanya Central Burgerlijke Ziekenhuis. Rumah sakit itu nanganin para pasien dari korban pertempuran di Surabaya. Sekarang rumah sakit itu udah tutup dan berubah fungsi menjadi mall. Yang tanpa gue sebutin pun semua orang di Surabaya pun tahu mall ini apa namanya. Nah, tahun 2010-an ada satu keluarga pergi ke mall itu. Ada papa, mamanya, abangnya, dan adiknya yang namanya Dara. Berarti bapak ibu 2 anak, satu cowok satu cewek gitu ya? Bener. Terus si Dara ini umur 12 tahun. Dara jalan-jalan lah sama keluarganya di hari Kamis sore ke mall itu. Rencananya mau makan, jalan, nonton, habis itu pulang. Sekitar jam 6 sore, mall ini tuh emang rada sepi. Jadi ya lo kebayangkan mall gede tapi sepi, suasananya gimana. Nah, satu keluarga ini mau naik lift tuh buat ke bioskop, ke atas kan. Pas mereka nunggu lift buat kebuka, mereka ngobrol lah biasa. Mama papanya ngobrol berdua, Dara sama abangnya ngobrol berdua sambil nunggu lift itu kebuka. Ini buat bayangan aja, mama papanya itu umurnya 40-an dan abangnya ini umur 15 tahun. Jadi kayak cuma beda 3 tahun lah sama Dara. Pas mereka ngobrol, akhirnya kebukalah pintu liftnya. Di situ rame tuh liftnya. Mereka masuk lah. Pas di lift itu, mereka semua nggak mikir apa-apa dan gimana-gimana kecuali Dara. Kenapa? Karena Dara ngeliat dari 9 orang yang ada di lift itu, ada satu cewek yang Dara lihat gelagatnya tuh rada-rada aneh gitu. Dara ngeliat di pojok belakang lift ada cewek berdiri pakai baju putih, mukanya pucet, dan cewek ini tuh ngeliatin Dara terus gitu. Dara di situ rada bingung tuh dan takut juga diliatin sama cewek yang nggak tahu siapa kan. Liftnya kebuka, mereka semua keluar. Pas udah keluar, Dara nengok lagi ke arah lift itu. Di situ Dara ngeliat si cewek ini masih berdiri di dalam lift sambil dada-dada ke Dara. Di situ Dara langsung narik tangan mamanya tuh buat ngasih tahu ada apa di lift kan. Pas mamanya nengok ke lift, liftnya udah keburu ketutup. Jadi mamanya nggak bisa ngeliat yang Dara tunjuk tuh apa. Mamanya cuma bengong aja. Habis itu ngomong kayak, kenapa sih Dara? Gitu. Udahlah, mereka naik ke atas. Udah di atas, nonton tuh mereka. Singkat cerita, beres nonton sekitar jam 9-an malam. Di situ yang gue bilang kayak, mall ini kan rada sepi ya. Ditambah jam 9 malam, ya makin sepi lagi lah mallnya kan. Udah tuh mereka turun ke parkiran buat pulang. Pas mau turun, satu keluarga ini naik lift yang sama. Mereka udah sampai depan lift, dan pas lift itu kebuka, Dara ngeliat cewek yang tadi dia lihat itu ada di dalam lift lagi. Tapi di situ cewek yang Dara lihat sekarang berubah jadi cewek pakai baju suster. Badan dan mukanya tuh gepeng hancur gitu Nat. Kebayang nggak? Jadi kayak bekas kejepit sesuatu gitu. Badan dan mukanya tuh gepeng hancur gitu Nat. Kebayang nggak? Jadi kayak bekas kejepit sesuatu gitu lah bentukan si cewek ini. gue merinding gue. Di situ tuh Dara langsung teriak dan bilang ke mama papanya kalau misalnya dia nggak mau naik lift itu sama sekali. Tapi mama papanya bingung gitu kenapa Dara rewel kayak gitu. Dara bilang lah, itu loh mah, Pak, ada setan gitu. Nah, pas mama papanya yang nengok ke lift yang kebuka itu pintunya, ya mereka berdua nggak ngeliat siapa-siapa. Di lift itu kosong aja. Dara tetap nangis tuh, nggak mau naik lift itu. Dan akhirnya papa mamanya nurutin Dara buat naik lift lain aja. Dan pas mereka pindah lift, turunlah mereka berempat kan ke bawah. Turun, sampai tuh mereka di bawah. Mereka jalan ke parkiran buat ke mobil mereka. Jadi mereka tuh parkir di tanah lapang gitu Nat, bukan di basement. Pas mereka jalan ke parkiran, mobil di lapangan itu tuh cuma sisa mobil mereka doang. Ada sih mobil-mobil yang lain, cuman jauh-jauh banget gitu jaraknya. Kayak suasananya tuh sepi lah di lapangan parkir itu tuh. Pas mereka jalan ke arah mobil mereka, lagi-lagi Dara ngeliat sesuatu. Dara ngeliat ada cewek lagi duduk di kursi belakang mobilnya. Dara langsung ngomong, "Mah, Pah, di mobil kita ada setan lagi mah, Pah," gitu. Sambil teriak-teriak gitulah si Dara.
Lagi-lagi mama papanya nggak ngehirauin Dara lah, karena mereka pun juga ngeliat apa-apa di sana. Papanya ngomong, gara-gara kamu habis nonton horor kali itu, udahlah nggak usah ketakutan, orang nggak ada apa-apa Dar, kata papanya. Tapi Dara tuh tetap kekeh dan ngeyakinin abangnya kalau misalnya tuh ada sesuatu di mobil dia. Bang, abang lihat kan itu ada cewek. Tapi ya abangnya nggak ngeliat juga. Akhirnya mereka tetap maksa buat nyuruh Dara masuk mobil. Dan pas mereka masuk mobil, mereka semua tuh nyium bau bangke, bau banget dari dalam mobilnya. Tapi di situ Dara ngeliat di dalam mobilnya udah nggak ada cewek itu, Nat. Cewek itu tuh udah hilang. Di situ tuh papanya kaget banget dan nanyain, kok bisa tiba-tiba ada bau kayak gini dalam mobilnya mereka kan? Dara langsung teriak-teriak, itu karena cewek itu, Pak, karena cewek setan itu. Ngedenger Dara yang rewel dan papanya lagi ngurusin mobil, mamanya tuh kesel banget sama Dara, sampai ngomong ke abangnya kalau misalnya abangnya tuh suruh bawa Dara jauh-jauh dulu lah, tenangin dulu adiknya gitu. Udah deh tuh, papa mamanya beresin mobil, Dara dan abangnya duduk rada jauh dari mobil. Dara tuh sambil tetap kayak rada nangis ngomong ke abangnya kayak, masa abangnya nggak ngeliat ada setan sih di lift, di mobilnya. Dara tuh jelas banget ngeliat kalau ada setan gitu loh. Nah tapi abangnya tetap bilang kalau misalnya dia nggak ngeliat apa-apa, karena emang kenyataannya nggak ada apa-apa. Abangnya nanya lah, emang yang kamu lihat kayak gimana sih Dar setannya? Dara bilang, iya, yang di lift itu ada perempuan hancur gitu bang, badannya gepeng. Yang di mobil ini ada perempuan tapi hitam semua badan dan mukanya. Kaget lah abangnya kan denger ada yang ngomong kayak gitu. Di situ abangnya nenangin Dara lah biar jangan mikir macem-macem, karena siapa tahu Dara salah lihat kan. Pas abangnya lagi nenangin Dara, tiba-tiba mereka berdua dengar kayak ada suara barang jatuh gitu dari belakang mereka. Kayak bruk gitu, barang gede gitu loh jatuh. Kayak ada suara barang jatuh gitu dari belakang mereka. Kayak bruk gitu, barang gede gitu loh jatuh ke tanah. Sontak ya mereka berdua langsung nengok ke belakang dong. Dan pas mereka nengok ke belakang, mereka ngeliat ada cewek pakai baju putih, muka dan badannya tuh hitam semua, tengkurep kayak habis jatuh dari atas gitu. Dan sosok cewek ini kepalanya nengok ke arah mereka berdua. Wah, di situ tuh mereka berdua langsung lari kenceng banget ke mama papanya dan ceritain lah kalau misalnya mereka berdua tuh abis ngeliat cewek yang Dara lihat di dalam mobil mereka. Karena abangnya juga akhirnya lihat, mama papanya Dara langsung panik juga dong. Nah udah tuh, habis beberes mobil, mereka langsung masuk mobil dan jalan pulang lah. Di perjalanan pulang, papanya tuh ngomong ke mereka, ternyata teman papanya tuh pernah cerita kalau di mall ini emang ada penunggunya. Katanya dulu ada suster yang mati di rumah sakit yang sebelumnya jadi mall ini. Susternya ini mati kegencet lift dan jadi gepeng hancur gitu Nat. Dan di parkiran juga katanya ada kuntilanak juga yang nungguin daerah parkiran mall itu. Jadi kayaknya emang apa saja Dara tuh ngeliat sosok-sosok yang ada di mall itu. Karena ya namanya masih kecil pasti lebih peka dari orang dewasa dong. Makanya Dara doang yang bisa ngeliat sosok-sosok penunggu mall ini. Wow. Tapi sampai sekarang mallnya masih beroperasi, Moy? Masih. Dan gue pernah lagi sana. Wow. Tapi orang-orang yang ada di sana dan pergi ke mall itu sering juga kejadian mereka ngelihat sosok-sosok itu nggak? Kalau misalnya itu gue kurang tahu. Cuman yang tadi gue bilang di cerita awal semua orang di Surabaya ini udah tahu dan emang udah rahasia umum kalau misalnya mall ini tuh emang banyak penunggunya.